Terima kasih masih bersama Jurnal Cinema dengan saya Nicholas Yudifar dan tamu kita hari ini Ferry Irawan atau akrab disapa dengan panggilan Pei. Nah, tadi Pei sudah bercerita soal bagaimana beliau menjadi First AD di industri iklan dan kemudian dipercaya menjadi First AD di film cerita yang pertama yaitu filmnya Mas Ardi Octavian, Coklat Strawberry. Nah, mungkin dari tadi kita ngebahas asisten sutradara, AD, assistant director dalam bahasa Inggris. Kemudian apa sih sebenarnya yang dikerjain sama assistant director tuh? Gitu loh. Nah ini mungkin kita mau minta Pei cerita sebetulnya apa yang dilakukan sih dari awal misalkan. Pastinya assistant director ini masuk ke dalam departemen apa sih sebetulnya? Gitu. Karena departemen sutradara tuh kan nggak ada sebetulnya. Ya, orang banyak bilang departemen penyutradaraan, tapi sebetulnya kan tidak familiar di dalam konvensi di Hollywood pun dimanapun nggak ada sebenarnya. Nah mungkin Pei bisa cerita nih soal ini, silakan. Ya, betul. Memang sih banyak yang salah kaprah ya, maksudnya kadang-kadang di kita sendiri produksi itu ada bilang departemen penyutradaraan, lalu isinya sutradara, asisten sutradara, dan script continuity report itu dimasukin di situ. Sebenarnya itu tidak ada gitu. Ya director dia tunggal sebagai sutradara gitu. Tidak ada departemennya dia. Tapi asisten sutradara sendiri itu di bawah departemen produksi sebenarnya. That's why di Indonesia itu di luar itu para asisten sutradara itu jenjang kalau di sisi karir kita hierarki karir end up-nya di produser. Jadi walaupun dari di Indonesia beda, mungkin mungkin dulu ada aturan di KFT ya kalau nggak salah. Gue juga pernah dengar dari Mas Slamet Raharjo dulu. Jadi ya, KFT itu dulu 3 kali apa 5 kali menyutradari film layar lebar, kemudian dia bisa menjadi sutradara. Itu dulu seperti itu kita di era film industri film zaman dulu lah. Sebelum kalau nggak salah 3 kali jadi pencatat skrip baru bisa jadi asisten sutradara, kemudian 5 kali jadi asisten sutradara baru bisa jadi sutradara. Kalau nggak salah gitu ya ininya jenjangnya ya. Ya betul. Seperti itu. Nah, ini yang perlu diluruskan ya, maksudnya bahwa asisten sutradara tuh dia mutlak di sisi produksi, orang produksi. Ya. Karena wilayah kerja dia, tanggung jawab kerja dia itu memang tidak bisa dibilang di bidang kreatifnya sutradara, bukan. Tapi dia menjembatani aspek kreatif dan aspek produksi yang bisa dicapai oleh kemampuan produksi film itu sendiri, dalam hal ini yang di koridori oleh produser. Nah, lalu ada istilah selain asisten sutradara, ada istilah ATD, Assistant to Director. Nah, ini beda lagi nih. Kalau kita lihat perkembangan dunia iklan sekarang, itu ada beberapa director yang pakai ATD, Assistant to Director. Kadang-kadang kerjanya dia ketika sutradaranya terlalu sibuk banget nih di iklan, banyak job, banyak klien gitu. Nah, si ATD ini yang menyusun deck untuk presentasi, meeting ke klien, dia yang support director untuk itulah angkatannya. Sementara kan asisten sutradaranya lebih ke menangani workshop terhadap kebutuhan-kebutuhan dari produksi iklan tersebut. Misalnya ada adegan tembak-tembakan kah atau apa tuh, workshop yang kaitannya sama karakter pemain iklannya, talent iklannya, itu di asisten sutradara karena kaitannya ke schedule nanti. Nah, kalau ATD ini lebih ke urusan personalnya sutradara. Gue pernah ikut di produksi film luar, ada beberapa kali gue ikut produksi film luar Indonesia, tapi nggak semuanya pakai ATD. Ada 2 director saat itu yang pakai ATD karena dia sampai minta diurusin, misalnya meeting nih sama kebetulan union dari pemainnya datang ke Indonesia saat itu. Nah, dia sampai urusin
uh, uh, pakaian yang dipakai oleh sutradara untuk ketemu si Union itu apa Iya, gitu. iya, iya. Jadi kayak personal assistant ya? Kayak personal assistant, benar. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, iya. Nggak tahu ya apakah tanggung jawabnya tuh dia di hire secara personal, nggak tahu juga. Tapi yang jelas di credit title dia dimasukin. Ya, tapi dia tidak ada kaitan sama. Memang di iklan banyak sih ya, A to D itu ya, assistant to director. Dulu nggak ada sih kok, zaman gue aktif kan nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Itu dirangkap juga sama PA ngerjainnya dan bahkan sama Astrada itu sendiri sama Edi. Iya, iya. Itu. Nah, lalu apa aja ya lingkup kerjanya Astrada itu? Jelas asisten sutradara itu seharusnya orang yang paling paham, dalam artian paling mengulik si skenario itu sendiri, karena dia bolak-balik membaca skenario untuk membreakdown itu menjadi satuan-satuan terkecil setiap elemen artistik, elemen kebutuhan visual, elemen kebutuhan karakter itu sendiri, lalu elemen kostum, wardrobe, elemen makeup. Itu yang breakdown asisten sutradara. Jadi nggak salah kalau lumrah kalau tiap departemen nanya apa-apa pasti ke Astrada. Scene 201 itu apa ya, kostumnya lihat ya? Atau continuity-nya kemana? Udah pasti Astrada harus bisa jawab ya. Sebenarnya harus bisa jawab ya. Dia yang paling harus hafal bagaimana story itu berjalan. Gitu. Dan karena dia yang paling tahu kebutuhan skenario apa, bukan berarti sok tahu juga ya, tetap itu dikomunikasikan ke seluruh tim, apalagi ke produser dan sutradara untuk mengkonfirmasi benar nggak kebutuhannya seperti ini, benar nggak batasannya seperti ini. Karena kan namanya sutradara pasti dia berimajinasi bebas gitu, dia pasti mau yang terbaik, mau yang paling perfect. Wajar, sutradara pasti mau gitu. Tapi kan ada batasan dari produser, budget terutama ya. Wah nggak bisa nih kita pakai itu karena bengkak kayak budgetnya. Nah itu yang kita catch up terus. Tuh, gimana? Semakin luas pengetahuan si asisten sutradara, semakin jam terbangnya tinggi. Tentu dia bisa menemukan solusi. Bagaimana kalau diginiin aja? Bagaimana kalau gini aja? Dan itu menjadi diskusi yang menarik gitu loh. Tapi dia tidak berhak untuk memutuskan si kreatif, dipakai ini aja. Tidak berhak sama sutradara. Harus dari sutradara, apapun itu. Kayak misalnya gini, misalnya DOP bilang, nanti nih kita gini aja ya, gerak kameranya yang tadinya lurus-lurus aja, gue mau circle track deh. Nah, kebetulan di sebelah si DOP itu, di lokasi syuting, si asisten sutradara misalnya. Terus sutradaranya ngomong, oh ya gituin aja tuh, pasang track circle. Nggak bisa. Itu disampaikan dulu lah ke sutradara, mau nggak dia, tercapai nggak. Kata apa yang tugas utama asisten sutradara adalah yang seperti gue bilang tadi, dia membreakdown itu artinya memecah aspek di dalam skenario menjadi satuan-satuan terkecil untuk dikomunikasikan ke departemen bersangkutan. Departemen bersangkutan apa aja ya, ada departemen sinematografi, departemen artistik, departemen sebenarnya kostum dan makeup itu di bawah departemen artistik ya. Tapi kan kadang-kadang di lingkup yang lebih kecil film kita nggak punya production designer, maka makeup artist dan kostum stylist atau wardrobe itu mereka kayak berkoordinasi dengan art director. Jadi mereka kayak punya departemen sendiri. Seharusnya itu dikontrol oleh seorang production designer. Karena apapun look yang mau ditampilkan, mood, tone apa yang ditampilkan secara warna, cutting dari wardrobe, itu kan harus sesuai sama seluruh desain produksi dari film itu sendiri kan. Style apa yang mau dibuat di film tersebut. Nah, kembali ke asisten sutradara, dia memecah itu menjadi satuan kecil untuk dikomunikasikan. Karena kadang-kadang karena setiap orang bebas berinterpretasi terhadap skenario. Kan begitu seorang kru
deal dengan produser dan kemudian kita menandatangani ikatan kontrak kerja, lalu dikasih skenario, setiap orang membaca. Tentu setiap orang dengan latar belakang dia, dengan pengalaman hidup dia punya interpretasi sendiri terhadap story. Lantas dia membuat breakdown versi dia. Nggak salah dan wajar tiap orang, dan memang harusnya tiap departemen kita breakdown sendiri. Tapi lantas itu bukan menjadi sebuah kebenaran mutlak, karena ternyata si sutradara ketika membaca ceritanya, apalagi sutradara yang bukan dia seorang penulis juga ya, ada sutradara yang dia menulis cerita itu sendiri. Ternyata si sutradara bilang, oh gak kayak gitu yang gue maksud, gue mau begini-gini. Jadi karena asisten sutradara adalah orang yang terdekat dengan sutradara, yang kemanapun sutradara pergi dia ada gitu, yang paling banyak waktunya ngobrol sama sutradara, tentu asisten sutradara yang paling tahu maunya si sutradara. Breakdown itu terjadi dan dilakukan otomatis setelah ada komunikasi yang terus progresif berkembang dengan sutradara. Nah, itulah yang kemudian di-deliver ke departemen lain. Ini loh perjalanan. Nah, departemen lain itu kemudian menyocokkan, oh ternyata yang ini tuh maunya seperti ini ya. Nah, itu proses sutradara. Tapi lantas jangan juga asisten sutradara merasa breakdown dia paling powerful. Karena bisa saja film itu kan kerja kolaboratif ya. Kalau gue pribadi merasa sutradara itu juga bukan Tuhan juga gitu loh. Dia pasti juga butuh suggest input secara kreatif visual dari departemen yang lain yang bekerja di situ. Misalnya gini, seorang kostum stylist bilang ke sutradara, Pak sutradara, kalau menurut gue di scene 10 sebaiknya si A itu bajunya ini deh, karena dia itu kan nanti akan melewati gang sempit. Kalau dia pakai jubah kebesaran bisa nyangkut dan kita akan retake berkali-kali dan menjadi terlalu luasa. Itu bisa banget seperti itu. Dan mungkin tadinya sutradara berpikir pakai jubah lebih keren. Nah, dengan input seperti itu lalu dirasa memang tepat dan tidak lepas dari style si karakter itu diciptakan. Ya, kenapa enggak? Jadi itu sangat progresif sifatnya. Walau tidak bisa progresif terus ya, karena harus ada batasan. Ketika menjelang minggu-minggu terakhir minggu syuting, itu harus sudah lock semuanya, confirm gitu semuanya, supaya yang dilakukan di syuting itu tidak ada lagi perdebatan. Karena preparation yang gue paling suka filmmaking itu adalah di saat preparation, disitulah kita berdiskusi, tiba-tiba kita menemukan hal baru karena kita kolaboratif, kita berpikir saling sumbang hal yang positif, ternyata muncul hal yang lebih super positif. Itu sangat menarik sekali. Hal yang tadi kita nggak tahu, itu bisa begini ya. Nah, itu sangat menarik dan kemudian sama-sama kita sepakati, oke, hasil ini yang akan kita bawa ke syuting. Jadi gue pribadi kurang cocok sih sama gaya produksi yang lihat aja nanti deh, lebih syuting biasa aja deh. Nah, gue kurang cocok tuh sama gaya produksi seperti itu. Karena tidak terukur semuanya. Ketika tidak terukur, pasti ada deviasi, pasti ada kerugian waktu, kerugian energi, karena tak matang perjalanan. Ya walaupun film itu seni ya, seni itu udah nggak ada eksaknya sebenarnya, bukan eksak, tapi bukan berarti kita nggak bisa menciptakan disiplin dalam seni gitu. Karena begitu melenceng mana-mana, malah nggak jadi seni yang bagus juga gitu. Kalau ngidul. Oke. Nah, berarti bisa dianggap bahwa pekerjaan asisten sutradara tuh harus bisa merangkum antara sisi kreatif dan sisi administratif ya. Artinya itu harus padu antara sisi kreatif, ide-ide dari sutradara, kemudian diimplementasikan dalam bentuk sebuah jadwal pekerjaan, kemudian pengaturan pengadaan tempat, pengadaan kita ngomong pengadaan supaya mudah dimengerti, maksudnya adalah
siapa yang aktor mana yang akan di-shoot di hari tertentu, kemudian apa scene-nya, kemudian keperluan secara wardrobe apa, secara set apa, kemudian macam-macam ya. Juga nanti dari hubungannya sama sinematografi, cahayanya jika mengandalkan cahaya matahari bagaimana di jam sekian, cocok nggak dengan konsep penataan cahaya. Jadi kompleks, itu semua dirangkum oleh tim asisten sutradara, biasanya berdua ya, atau bertiga ya, lebih common, lebih umum ya. Untuk produksi film biasanya jarang ya, hanya satu ya. Ya, jarang satu, dan rasanya tidak mungkin kalau satu. Yang common itu kebanyakan ya, untuk kondisi film Indonesia itu 2. Walaupun beberapa kali gue bisa 3 bahkan 4. Waktu di Wiro Sableng, gue itu 3. Tambah 1 lagi ada support, dia tidak asisten sutradara profesinya, lebih ke PA, tapi dia support kebutuhannya asisten sutradara 3. Oke. Gitu. Semakin kompleks story-nya, semakin besar cakupan produksinya, wilayahnya, framingnya semakin besar, dan kebutuhan elemen-elemen besar, maka asisten sutradara itu 2 juga kurang. Oke. Nah, kalau boleh diceritakan sedikit soal ada lebih dari 1 orang dalam satu tim itu. Sebetulnya konsentrasinya masing-masing gimana sih pembagian tugasnya? Nah, itu boleh sambil ini didekatkan, kurang jelas. Oke. Asisten sutradara 1 itu pertama orang yang paling bertanggung jawab terhadap shooting schedule. Dia yang membuat pembagian scene ini kapan diambil, seperti lu bilang tadi. Scene ini materinya tepat di pagi hari kah atau di sore hari kah gitu. Itu dia. Dan semua master breakdown yang kaitannya ke schedule itu sebaiknya dia yang buat. Walaupun ada beberapa rekan-rekan sutradara yang menyerahkannya ke asisten sutradara 2. Karena kan gini, secara tanggung jawab asisten sutradara 1 itu pertanggung jawabannya ke produser dan director ya. Lalu asisten sutradara 2 bukan ke produser dan director, tapi ke asisten sutradara 1. Jadi dia tuh kan asisten sutradara 2 itu dia tangan kanannya asisten sutradara 1. Nah, kalau gue sedang berproduksi dengan pihak luar, dari pihak asing ya, gitu, bukan film Indonesia, yang spektrum pekerjaan lebih luas, itu ada namanya second to second. Jadi asisten sutradara 2 punya asisten lagi, namanya second to second. Lalu mereka ini punya lagi asisten sutradara 3. Nah, apa perbedaannya? Seperti yang gue bilang tadi, seluruh penjadwalan, master breakdown, tanggung jawab tiap in-out-nya cast gitu ya, pemain. Kan ada pemain yang dia hanya bisa minggu pertama syuting, atau dia baru bisa gabung sama kita di minggu ketiga. Kaitannya kan penjadwalan lagi nanti. Itu tanggung jawabnya itu first AD yang megang. Kemudian kayak kadang-kadang kalau gue pribadi, kalau waktunya cukup, waktu preparationnya cukup, gue mengajak DOP untuk kita membuat floor plan. Jadi karena gue suka tuh gambar-gambar kayak gitu, gue bilang ke dia, misalnya siapa, Mas, yuk kita buat floor plan yuk. Karena siapa Daus kita buat floor plan yuk. Gue gambar ini, lu kamera blocking lu gimana, adegannya blocking pemainnya kayak gini nih gitu. Nah kita itu semata-mata sebenarnya semua itu untuk memperlancar jalannya syuting di on the day shoot nanti. Gitu loh. Tapi itu bukan keharusan ya. Buat floor plan itu bukan keharusan. Kalau tim artistik, dia akan membuat side plan atau floor plan dari tiap set yang ada. Kalau asisten sutradara 1 itu karena gue lebih memudahkan pekerjaan gue sendiri juga sih nanti ya, sama informasi ke tiap orang. Lalu asisten sutradara 2 tadi, gue lebih, kalau gue di yang gue tanamkan adalah dia bertanggung jawab untuk mengerjakan misalnya ini, jadwal workshop, reading pemain-pemain itu loh. Yeah. Di minggu-minggu preparation dia ngapain aja, jadwal makeup test,
lalu kaitannya ke apa ya, manajemen kaitannya dengan preparation di lingkup hanya di preparation, tidak ada kaitannya dengan shooting days. Itu Astra 2. Kemudian call sheet. Call sheet itu sama kayak yang di konvensi di Hollywood, Europe, Jepang gitu loh. Call sheet itu adalah paperwork-nya Astra 2. Bahkan di Union Asisten Saudara di Australia dan Amerika, call sheet itu tuh menjadi portfolio untuk dia bisa naik jenjang ke Asisten Saudara 1. Direkomendasikan dari call sheet, walaupun yang ngecek tetap Astra 1 ya. Karena pertanggungjawaban yang tangan juga pertanggungjawaban kenapa waktunya meleset, kenapa nambah sekian jam jadi overtime, itu tanggung jawab di Astra 1 itu. Astra 2 tidak bisa disalahkan untuk itu. Oke, lalu yang tadi gue bilang ada 2 asisten saudara kan, second to second dan second AD. Nah, second AD ini atau biasanya disebut key second AD, yaitu tadi dia bertanggung jawab di call sheet, on the day shoot. Kenapa call sheet itu sangat penting loh? Begitu pengaturan pembagian scene per day atau call time per day dan definite atau certain call time ya. Misalnya gini, pemain si A datang jam sekian, make up jam sekian. Si B datangnya 1 jam setelahnya, datang jam sekian, make up jam sekian, kostum jam sekian. Dia salah aja memprediksi itu berantakan di hari itu semua. Pasti deh, itu kacau balau itu pasti produksi hari itu. Jadi si second itu kenapa disebut key second AD? Karena operator manajemen base camp, in outnya pemain masuk ke ruang makeup, lalu di deliver ke set, itu yang ngatur second AD. Karena first AD kan adanya di set, berdampingan sama di mana ada sutradara dan DOP kan, yang mendeliver pemain dari base camp, pokoknya manajemen base camp itu second AD. Nah lalu siapakah second to second? Nah second to second ini adalah tangan kanan second AD yang ada di set, tapi bisa juga di base camp. Jadi dia lebih mobile ya. Dia itu mensupport kebutuhan secara langsung first AD yang di set, tapi dia juga membantu juga si key second AD tadi. Nah itulah kerjaan second to second. Lalu apakah dia bisa mengatur figuran yang lewat? Bisa saja gitu. Dia bisa berbantukan untuk ada 3 figuran, 4 figuran dari sini tolong diatur blockingnya. Bisa aja sih. Tapi ketika sebuah produksi yang masif misalnya ada 300 pasukan kerajaan menyerang bala tentara kerajaan 300 pasukan musuh kerajaan menyerang 100 bala tentara kerajaan. Nah itu dibagi tuh. Kalau kamera ada di sisi titik kerajaan di istana raja, maka bisa saja layer figuran yang di dekat kamera itu second second mengatur, lalu terjauhnya itu yang penyerangan tadi itu si third AD. Bisa seperti itu. Para stuntman, kebutuhan apa lagi ya, misalnya armory, persenjataan, itu hasil breakdown dari first AD kemudian di deliver ke second AD untuk kebutuhan senjata, lalu diolah lagi oleh second AD untuk dipecah lagi per grup apa ya, misalnya penjahatnya siapa, ada kelompok A, kelompok B gitu, kelompok C, itu dipecah lagi. Nah pelaksananya si third AD tadi. Jadi pendek kata, si first AD itu dalam set pada saat syuting, second AD itu lebih ke lalu lintas base camp ke set, kemudian second to second itu bisa di base camp maupun di dalam set, dan third AD memang untuk membantu mengatur figuran ya. Bottom line-nya begitu mungkin ya. Ya. Secara umum ya. Betul. Ya. Tapi jamaknya di film Indonesia karena kita
secara kemampuan produksi mungkin hanya bisa meng-hire 2 AD, 2 asisten sutradara, maka kerjaan ini dirangkap-rangkap gitu. Jadi ya first pasti di set ya. Second tuh habis dia mengelola base camp, dia bisa lanjut nyambung ke set gitu. Nanti kalau gue sih ke second gue udah berapa tahun ini gue suruh ketika hampir tengah hari menjelang break makan siang, gue suruh dia ngeluarin pre-call sheet. Jadi kayak preliminary call sheet ke besoknya. Biar gue lihat, oh besok ini, walaupun gue tahu isinya ya, karena kan gue buat schedule. Tapi gue lihat, oh ternyata ada sekian scene, kayaknya timing besok, karena prediksi hujan besoknya pagi hari, kayak gue mundur 2 jam mau time, misalnya. Jadi di sore hari, let's say hari itu syutingnya selesai jam 6 sore, nanti jam 5 sore, dia udah harus store lagi ke gue yang sudah hampir definite, lalu gue tulisin jam-jamnya tuh. Dia ngetik ulang, ketika tidak ada lagi perubahan, boleh dirilis ke kru. Tapi tetap ya itu semua dikomunikasikan ke tim lain. Iya. Koordinasi dulu dengan tim artistik gitu ya. Betul. Karena kan gini ya, menurut gue pribadi tidak ada produksi film yang 100% sempurna on schedule. Belum pernah kejadian. Maksudnya kalau on schedule harinya cukup, ya. Tapi bahwa tiba-tiba scene ini tidak tiba-tiba melenceng 2 jam, lalu mengambil jamnya scene lain yang harusnya scene lain itu bisa 3 jam, jadi yang 1,5 jam, 1 jam. Itu sering sekali terjadi kan. Dan tiba-tiba misalnya besok ganti set di sekolah TK misalnya, besok sekolah TK. Tapi tiba-tiba kepala sekolah TK ngomong, Mas besok kita nggak bisa dari pagi, Mas, sorry Mas, kita ada meeting sama orang tua, baru bisa masuk jam 10. Nah itu kan pasti tim artistik yang harusnya bisa menyiapkan jauh sebelumnya juga kacau kan. Nah kadang-kadang itu kita harus olah ya. Ya betul. Jadi keterampilannya di sini juga selain fasih bekerja lewat tabel-tabel, karena pasti ya gue dulu pernah jadi asisten sutradaranya P ya, bantuin P juga waktu itu second AD. Jadi membuat tabel, kemudian mengatur jadwal secara administrasi, koordinasi dengan berbagai departemen, juga itu tadi memperkirakan waktu dan mengelola krisis. Artinya kita bicara itu sebagai krisis ya, artinya apa yang sudah direncanakan jauh-jauh hari berubah dekat-dekat hari atau bahkan besoknya. Itu kadang-kadang suka ada berita sore tuh, besok lokasinya tiba-tiba ada apa gitu, yang memang tidak bisa dihindari gitu. Misalkan ada perubahan dari pemilik lokasi, dan itu yang harus diolah, krisis itu. Nah, sejauh ini kalau dari pengalaman kan mungkin P udah belasan tahun gitu menjalani profesi ini. Pernah nggak satu hari tuh bener-bener akhirnya ya tadi udah nggak bisa lagi masuk lokasi yang udah ditentukan gitu, sama sekali, misalkan bisa tapi pindah jauh hari gitu. Nah otomatis itu kan berubah semua tuh planning. Itu gimana tuh? Pernah nggak Pak kejadian begitu? Pernah. Waktu itu filmnya juga ada dia drama suspense thriller gitu, tapi ada unsur actionnya. Yang udah gue plan, tahu-tahu itu day one shoot loh. Day one shoot. Gua pas kan kadang-kadang kita sebelum syuting kan ada namanya walk through set kan, kita ngecek set kan. Ketika teman-teman lighting lagi bikin pre-light gitu lah, kalau di studio ataupun di sebuah rumah kosong gitu. Nah, ketika kita berkunjung, karena keputusan dari pihak produser saat itu terlalu telat ya. Jadi kita tuh syuting menyewa sebuah rumah, bukan sebuah rumah, sebuah bekas gedung kantor di CTC Senen gitu loh. Itu kan bangunan tua. Itu mau dijadikan artinya waktu itu ada direkturnya Iqbal Marjono. Nah, gue nanya sama Iqbal, lu kapan kira-kira masuk waktunya untuk ngeset? Kalau nggak salah Iqbal bilang dia butuh 11 hari atau 12 hari gitu. Dia butuh 12 hari untuk nge-build semuanya dari nol ya, dari zero banget tuh.
mulai bangun saya bikin struktur kamar segala macam. Oke, gitu. Mendekati itu semua, gue nggak tahu alasan apa yang tepat, maksudnya yang fix dari itu setelah apa ya, tapi yang jelas duit untuk kebutuhan itu bisa turun. Sampai akhirnya waktu Iqbal itu cuma tersisa 5 hari. Dari kebutuhan dia 11 lebih besar itu 5 hari. Padahal itu set awal kita gitu. Kenapa? Karena kalau gue majukan lagi set lainnya, itu lebih kerja keras lagi karena ada adegan pembunuhan, sling, darah-darahan gitu. Itu lebih rumit. Yeah. Karena kita tidak punya kemampuan spare bagi yang style yang sama gitu. Kan udah kena darah semacam kan atau robek karena sling kan susah ya. Iya. Akhirnya ya gimana pun kan the show must go on. Iqbal menyanggupi. Karena Iqbal pun paham kalau gue ubah schedule-nya, katakan itu set A lalu set B duluan gue majuin, dia lebih rumit. Bukan hanya dia, departemen sinematografi lebih rumit, departemen kostum lebih rumit. Akhirnya dia bekerja keras setelah sama timnya. Oke, 5 hari kita coba. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tuh bentuk kriteria sampai dia tanya, gimana? Sejauh ini aman. Cuman gue khawatir soal chat. Karena kan sedemikian banyak bidang yang harus dicat. Kan kita bukan bangun rumah baru ya. Cat udah selesai. Kan bisa di aging. Ya kan? Sesuai karakter masing-masing. Kebetulan saat itu set itu diperuntukkan 3 karakter. Yaitu Abimana, Laudia Sendera, dan Ferdi Sulaiman. Mereka di 3 tempat berbeda, tapi di satu lokasi besar. Lokasi ya. Itu aging dan orang berbeda. Benar, ketika H-1 syuting nih, besoknya syuting, gue sore main lah, menjelang maghrib, gue sinematografernya Bang Ical Tanjung sama direkturnya Iki, kita main tuh ke lokasi untuk ngecek. Di situ kita lihat, wah ini belum selesai. Dan Iqbal itu paham sekali bahwa dia mukanya nggak enak lah, nggak salahnya Iqbal sebenarnya. Tapi dia berusaha menenangkan kita, wah itu kita tahu ini nggak mungkin. Akhirnya dia bilang, bisa nggak ya adegan apanya? Itu kita komunikasi, sehingga day one besok udah bukan sesuai schedule lagi. Jadi mix dari harusnya tuh day keberapa gue ambil, gue subsidi silang gitu, part eksterior dulu, di parkiran, di apa, gue kontak ke manajemen pemain, sorry nih, si Ferdi bisa nggak ya besok ini, pokoknya dari banyak pihak kan gitu. Dan alhamdulillah mau mereka gitu. Sementara itu bagaimana cara berkomunikasi sih ya, kita jelaskan aja, karena ketika kita membuat sebuah film dengan tim yang solid, yang semuanya ingin bekerja ingin memberikan terbaik itu pasti bisa. Dan karena semua pihak mau, udah berubah tuh semua schedule. 5 hari pertama berubah. 5 hari pertama, oke. Nah, ini menarik nih. Nanti setelah ini kita bahas lebih detail soal bekerja sebagai sutradara di industri film nasional maupun film asing, karena P juga banyak membantu produksi film asing ya. Setelah break, kita kembali lagi masih di Jurnal Sinema.